Jadi rambutnya ini adalah retouch color, tapi dia masih kuat tekstur rambutnya. Coba kalau teman-teman perhatikan, kelebatannya dia tebel. Tapi kalau dari tekstur dia adalah normal. Dia sudah pernah proses coloring tapi tanpa melakukan proses lightening ya. Nah, nanti ini aku akan menggunakan step 1 yang normal ya, yang berwarna biru. Nanti ujungnya aku akan pre-treatment dulu dengan menggunakan no freeze dan dia baru dicuci kemarin malam. Jadi kalau misalkan rambutnya sensitif ya, sensitif dalam artian apa? Bener kata Mas Iman tadi, yaitu adalah rambut yang dia sudah pernah di lightening ya. Di lightening-nya di level berapa nih? Nah, teman-teman harus bisa membedakan nih antara rambut yang bisa dilakukan proses smoothing sama rambut yang bisa dilakukan proses treatment keratin. Jangan terbalik-balik, karena aku sering nemuin kebalik-kebalik nih Mas. Iya, nggak bisa. Iya. Ya. Jadi yang rambutnya harusnya di treatment keratin sama dia dilakukan proses smoothing, jadi rambutnya hancur, baru dia loh kok aku pakai ini rambutnya kayak gini gitu. Jadi balik lagi dia menyalahkan si produk gitu ya. Jadi memang untuk rambut-rambut yang di porositasnya di 8 atau di 9 itu kita lakukan proses treatment keratin. Gimana kalau rambutnya dia ada di level 6, 7, bisa nggak kita smoothing? Bisa. Nanti di krim smoothingnya ini Mas, ini kan udah aku tuangin krim smoothing ya. Nanti kita bisa tambahkan dengan media plaque yang nomor 1 yaitu adalah bone connector ya. Jadi teman-teman jangan berpikiran nge-cruise ini itu, enggak ya, karena memang semua rambut yang jenisnya keriting pasti setelah dikasih step 1 dia akan seperti ini. Contohlah rambut kribo ya kan, kalau kita kasih step 1 kayak apa? Masih keriting kan? Nah, tinggal gimana caranya kita proses pembentukannya itu menggunakan catok, oke? Nah, udah disemprotin gini, nggak perlu dikeringin lagi. Langsung kita catok. Loh kok basah? Enggak, nanti dia akan kering. Beda basahnya dengan tadi pada saat proses selesai pembilasan. Dan nyatok itu tidak perlu penarikan. Karena rambutnya sudah elastis, jadi kita catok biasa. Aku sering nemu nyatok gini. Bener nggak? Dia bentuknya cair, tapi pada saat dimasukkan ke botol aplikator, dia akan berbentuk foam. Sebelum dipakai, di-shake. Kocoknya gini ya. Kocoknya ya. Dari pangkal, jadi dia garis panjang seperti ini, ada jaraknya 10 cm. Setelah itu bagian tengah, lalu bagian ujung. Hanya seperti ini. Nanti untuk colornya ini, Inaura itu punya 2 color. Jadi kalau teman-teman ketahui, kita punya yang inspire sama punya yang screen. Jadi ada yang permanen, ada yang semi permanen. Proses lightening-nya kita campurkan si media plaque yang nomor 1 yaitu adalah bone connector. Di mana bone connector ini dia berfungsi untuk melindungi rambut ini selama proses lightening. Jadi kalau teman-teman melakukan proses pembleachingan lebih dari 1 kali, 2 atau 3 kali, berarti teman-teman perlu memprotek atau melindungi rambut ini dengan menggunakan bone connector. Karena di dalam bone connector itu ada kandungan sugar active-nya. Jadi bukan sugar daddy ya. Jadi si sugar active itu yang melindungi rambut ini selama kita melakukan proses lightening. Perbandingannya adalah 20% dari jumlah bleachingnya. Jadi bleaching ini belum dicampur dengan oksidan. Masih bleaching murni. Jadi contoh, kalau aku pakai 30 gram bleaching, berarti 20%-nya berapa? 6, betul. Gimana caranya kita ngitung 6? Kok repot yang ngitung 6? Tidak, pakai tutup botolnya. Karena tutup botolnya ini sudah kita setting per 6 mili. Jadi teman-teman tinggal tuangin aja, satu tutup botol ini adalah 6 mili. Tapi hitungannya tetap harus 20% dari jumlah bleachingnya. Di sini bikin setengah-setengah, setengah dreamy violet, setengah magenta. Nanti aku akan tambahkan dengan media plaque, yaitu adalah 10%-nya. Nanti kita akan lihat warnanya berubah apa enggak sih di rambut ini.